damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas madita salukna kamanginan. Selamat malam Natal. Kabar baik bagi kita pada ibadah malam Natal. Hari ini firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara jemaat yang ikut beribadah, saudara bisa lihat saya di sini? Bisa? Jelas ya? Jelas kelihatan. Saya juga bisa lihat saudara-saudara dari sini. Apa yang membuat saudara bisa lihat saya di sini? Kenapa saudara bisa lihat saya di sini? Karena punya mata, ya betul, karena punya mata. Ya, tapi ada satu hal yang paling penting karena ada lampu di sini. Ada cahaya, ada sinar. Coba saudara bayangkan seandainya mati lampu dari PLN misalnya atau dari pusat, tidak ada cahaya, ibadah ini tidak akan bisa terlaksana. Kita tidak akan bisa membaca tata ibadah, kita tidak akan bisa bernyanyi, saudara tidak bisa lihat wajah saya juga tidak bisa, kita tidak bisa saling melihat. Tetapi karena ada cahaya lampu, kita bisa saling melihat semua yang ada di ruangan ini, pohon Natal yang indah ini, kita bisa lihat dan kita bisa nikmati keindahannya. Karena itu kita patut berterima kasih pada Edison. Maksud saya Thomas Alva Edison. Yang tidak pernah putus asa meskipun mengalami 1000 kali kegagalan. Akhirnya dia berhasil menciptakan bola lampu. Karena lampu yang bercahaya kita bisa beraktivitas malam hari. Kita bisa baca, tulis, menghitung. Karena lampu kita bisa beribadah di malam Natal ini. Hal ini membuktikan bahwa lampu itu sangat penting. Ini membuktikan bahwa sinar atau terang itu kebutuhan manusia, bahkan kebutuhan makhluk hidup, bukan hanya manusia. Firman Tuhan malam hari ini berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya
terang telah bersinar. Saudara, istilah atau metafora terang gelap ini istilah yang sering digunakan di dalam Alkitab, ya. Terang itu selalu berlawanan dengan gelap. Karena itu terang tidak bisa disandingkan dengan gelap. Di mana ada terang, di situ pasti tidak ada gelap. Di mana ada gelap, di situ pasti tidak ada terang. Lalu apa makna terang? Di dalam Yesaya 9 ayat 1 firman Tuhan pada malam Natal ini. Yang pertama saudara, maknanya yang pertama adalah terang itu berkaitan dengan hidup. Terang itu berkaitan dengan hidup, bahkan terang itu memberi kehidupan. Jika planet bumi tidak memiliki matahari, maka tidak akan ada kehidupan di planet bumi. Begitu ya. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan sinar matahari. Dan seperti itulah makna ucapan Yohanes di Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Perhatikan kalimat Yohanes di Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa Dia maksudnya di sini? Siapa terang manusia itu maksudnya di sini? Siapa saudara? Yesus Kristus. Yesus Kristus sang terang adalah pemberi kehidupan. Sementara di 2 Korintus 4 ayat 6 Rasul Paulus berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang nampak pada wajah Kristus, terang yang dari Tuhan itu. Dan Yesus lebih mempertegasnya lagi di Yohanes 8 ayat 12. Setiap orang Kristen harusnya hafal ini ayat ini. Ada yang tahu bagaimana bunyi Yohanes 8 ayat 12? Kalimat awalnya saja. Ada yang tahu? Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus Kristus adalah sang terang. Dan terang itu sudah datang. Malam ini kita merayakannya. Karena sang terang sudah datang. Makna yang kedua, makna terang sekaligus terdapat di dalam fungsinya. Fungsi terang adalah menyatakan segala sesuatu atau menyingkapkan segala sesuatu sehingga menjadi kelihatan, sehingga menjadi jelas. Terang dan cahaya lampu di ruangan ini membuat ruangan ini, semua yang ada di ruangan ini bisa kita lihat. Terang menyingkapkan segala sesuatu yang baik, yang ingin kita lihat atau yang ingin kita perlihatkan. Tapi sekaligus juga terang juga memperlihatkan hal yang tidak baik. Yang tidak ingin kita lihat atau yang tidak ingin orang tahu atau orang lihat. Misalnya saudara, ketika saudara mungkin di rumah pernah ada satu benda kecil atau pulpen atau apa jatuh, lalu dia menggelinding ke bawah kursi sofa yang sangat besar, yang sangat berat, yang jaraknya dengan lantai sangat kecil sekali atau di bawah lemari begitu.
Lalu saudara mencari-cari harus menunduk melihat ke bawah kursi atau ke bawah lemari, gelap. Maka saudara membutuhkan terang, pakai lampu senter. Ketika saudara membungkuk dan menyenter bawah kursi sofa atau bawah lemari mencari benda yang jatuh itu, maka apa yang saudara lihat? Saudara mungkin akan lihat di situ debu, sarang laba-laba, mungkin ada bungkus permen, atau mungkin juga ada pulpen yang sudah berbulan-bulan lalu kita anggap hilang karena dicari-cari nggak ketemu, ternyata ada di situ. Semua kelihatan jelas setelah disenter. Demikian juga terang itu akan menunjukkan dan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Ataupun juga hal-hal yang sengaja kita sembunyikan di dalam diri kita. Itulah yang diucapkan atau dikatakan oleh Yohanes di Yohanes 3 ayat 19-21. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang itu supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jelas sekali. Bahasanya sangat mudah dimengerti, seperti lampu senter yang menyenter bawah sofa atau bawah lemari tadi. Semua kelihatan. Suka tidak suka, semua kelihatan. Nah saudara, ternyata banyak orang yang senang berada dalam gelap ya. Dan tidak mau menerima terang. Kenapa? Sebab ia takut terang itu akan menyingkapkan dosa-dosa mereka yang mereka sembunyikan di balik topeng-topeng yang mereka gunakan. Terang juga membantu kita melihat dengan jelas jalan yang kita jalani dan tujuan yang mau kita tuju. Terang itu membantu kita supaya kita tidak tersesat, tidak salah jalan. Mazmur 36 ayat 10 berkata, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam terang Allah kita bisa melihat terang Kristus, di dalam terang Kristus kita bisa melihat kebenaran. Saudara, Clive Staples Lewis atau lebih dikenal C.S. Lewis. C.S. Lewis ini seorang teolog, seorang penulis, dan seorang profesor di Universitas Oxford dan Universitas Cambridge. Sudah almarhum ya, meninggal tahun 1962. Dia dari keluarga Kristen. Dia dibaptis di gereja Anglikan di Irlandia. Tapi pada masa remaja dan masa mudanya dia jauh dari gereja. Ya hidupnya gak tentulah, pokoknya sama sekali tidak bergereja. Menikmati hidup duniawi yang jauh, sama sekali jauh dari Tuhan. Di usia ke-32 tahun dia kembali ke gereja. Lalu dia menjadi jemaat awam yang rajin belajar dan kemudian dia menjadi teolog. Ia menulis banyak buku-buku teologi dan cerita-cerita fiksi yang bernafaskan kekristenan. Salah satu karyanya yang terkenal yang sudah dijadikan film, mungkin saudara pasti sudah pernah menonton film itu. Kalau saudara perhatikan film itu ada banyak pesan-pesan Alkitabiah di dalamnya, yaitu The Chronicle of Narnia. Itu karangan C.S. Lewis. Suatu hari C.S. Lewis mengalami hujatan dan cemoohan dari rekan-rekannya sesama profesor di Oxford University.
Mereka menyerang Louis dengan mengatakan bahwa Louis orang yang paling bodoh dan tidak ilmiah. Kenapa? Sebab dia percaya pada Tuhan yang tidak bisa dilihat dan yang tidak bisa diobservasi secara ilmiah. Profesor-profesor kan? Tuhan itu tidak bisa diobservasi secara ilmiah, kata mereka. Jadi kau bodoh, kata rekan-rekannya profesor kepada C.S. Lewis. Saudara tahu apa jawaban C.S. Lewis? Dia berkata begini, saya percaya pada Kristianitas sebagaimana saya percaya bahwa matahari terbit. Saya percaya matahari terbit bukan karena saya dapat melihatnya, tetapi karena dengan terang matahari itu, saya dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Jawaban yang sangat berhikmat dan sangat alkitabiah. Seperti kesaksian pemazmur tadi kan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam terang kita bisa melihat segala sesuatu. Dan itu kesaksian C.S. Lewis. Terang juga bermakna pembaharuan dan hidup baru atau pertobatan. Sebelum nenek moyang kita orang Batak mengenal Kristus, maka orang-orang Batak disebut hidup dalam hagulapon, dan itahe hahulumon, kepercayaan si Pelebegu, ya, itu kegelapan, hahulumon, atau zaman jahiliyah. Masa-masa kegelapan atau hahulumon itu adalah ibarat kuk dan gandar yang menekan dan mengikat mereka. Mereka terikat pada hasi Pelebeguon dan kegelapan. Lalu datanglah Nommensen membawa terang. Orang-orang Batak menjadi pengikut Kristus, mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kuk hasi Pelebeguon itu dilepaskan. Dan mereka hidup dalam terang Kristus. Yang ketiga, saudara, terang itu membawa damai. Yesus sang terang itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, kata firman Tuhan di kitab Yesaya. Artinya damai hanya bisa tercipta di dalam terang. Karena itu ketika saudara sedang merasa tidak sejahtera, ketika saudara merasa tertekan, penuh dengan rasa kesal atau kesedihan atau tekanan yang berat, seperti kata Yohanes tadi, segeralah datang kepada terang itu. Segeralah datang kepada terang itu agar terang Kristus menerangi hati dan pikiran saudara sehingga terang itu pun akan terpancar dari wajah saudara. Adakah terang itu di dalam hati ibu bapak saudara-saudara sekalian? Kok sepertinya enggak? Walaupun pakai masker, boy do tarida siya no namangindang. Coba Jo, patarida hok kamu Jo. Terang itu, coba diperlihatkan dulu terang itu. Senyum dong, jangan cemberut gitu. Mekel Jo Musudi, Mekel Jo, senyum Jo Sudi. Ya, itu tandanya sukacita. Ya, terang itu harus terpancar dari wajah. Ya, meskipun pakai masker kelihatan juga kok. Dari sini ke atas kelihatan juga. Ya. Yesus Kristus sang terang sudah datang. Kita dapat melihat terangnya dan kita dapat melihat segala sesuatu di dalam terangnya. Dan terangnya juga sudah menerangi hidup kita. Apakah terang itu berhenti sampai di situ saja? Apakah terang itu berhenti sampai di sini saja, sampai di ibadah ini saja? Harusnya tidak. Bila di Yohanes 8 ayat 12 Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Di Yohanes 12 ayat 36 Yesus berkata, "Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi
Siapa yang tahu lanjutannya? Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Terang itu sudah datang. Dan kita merayakannya dengan sukacita malam hari ini. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Dipertegas lagi oleh Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, terang itu bersinar. Ya, terang itu bersinar, maka anak-anak terang juga harus bersinar. Menyinarkan terang Kristus, menyinarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Seperti kata lagu Kidung Jemaat 424. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan sinar terang, dengan penuh sukacita. Bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat 3. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami yang maha besar dan maha tinggi, puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena di malam Natal ini dari kemahatinggian-Mu Engkau turun ke dalam kerendahan di bumi di tengah-tengah manusia, menjadi sama seperti kami di dalam bayi Yesus Kristus yang lahir di kandang yang hina di Bethlehem, yang malam hari ini kami peringati dan kami rayakan. Engkau datang di malam yang gelap membawa sinar yang maha terang, yang menerangi dunia yang berada di dalam kegelapan dosa. Terima kasih Tuhan, Natal adalah wujud nyata Immanuel, penyertaan Allah bagi kami. Di malam Natal terang telah terbit, mengatasi kegelapan. Ya Yesus Sang Terang, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Terangilah hati kami, terangilah pikiran kami, terangilah hidup kami, agar di dalam terang-Mu kami dapat melihat dengan jelas kebenaran yang daripada Tuhan. Dengan terang-Mu atas kami menjadi anak-anak terang yang harus bersinar, menyinarkan kuasa dan kasih Kristus dimanapun kami berada. Ya Yesus Kristus Sang Terang, terangilah jalan hidup kami, agar kami tetap berada di jalan hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, hingga kami juga tiba di tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kiranya terang-Mu, damai sejahtera dan sukacita Natal senantiasa memenuhi hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Terang Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.